Organisasi SCP tidak asing terhadap kejahatan, mulai dari adanya reptil yang hendak mengakhiri kehidupan di bumi, lalu lelaki tua sadis yang memiliki sebuah dimensi penyiksaan, atau wujud kematian yang bersembunyi di balik gua batu kapur. Tapi bagaimana jika ada yang lebih buruk di luar sana? Sebuah perwujudan kekacauan dan kekejaman hadir di berbagai realita dan dimensi. Apa jadinya kalau itu datang menghampiri kita? Ini adalah Raja Scarlet yang diyakini oleh banyak orang sebagai pusat kejahatan utama di balik banyak masalah yang dihadapi organisasi, dan beberapa bahkan menduga bahwa perlawan terhadapnya adalah alasan pertama organisasi ini didirikan. Tapi apa sebenarnya Raja Scarlet itu? Dia dikenal dengan banyak nama yang hampir selalu berkaitan dengan warna merah dan kerajaan atau kekuasaan. Harah, Kharah, Shah Merah, Crimson Khan, PTE 616 Mendes, Ek Mahina, Laharaja, dan tentunya SCP-001 adalah beberapa identitasnya. Dan seperti banyak musuh misterius dari organisasi, cerita tentang sifat dan asal-usulnya kadang seringkali bertentangan. Menurut dokumen resmi proposal Tufto SCP-001, simbologi Raja Scarlet telah ada di berbagai budaya sepanjang sejarah, dengan raja yang sering digambarkan dengan cara yang sama sebagai sosok setan merah besar dan sering mengenakan mahkota emas atau hiasan kepala yang berkaitan dengan kerajaan. Dia muncul dengan penampilan serupa dalam mitologi budaya yang berbeda, meskipun ada di titik yang berbeda dalam sejarah dan tidak memiliki sarana untuk berkomunikasi satu sama lain. Sejumlah makhluk yang dikenal oleh organisasi SCP diyakini ada kaitannya dengan Raja Scarlet, termasuk SCP-2317, pintu kayu yang mengarah ke sebuah dunia yang dikenal sebagai Devourer, yang diperkirakan akan menyebabkan bencana apokaliptik dalam waktu 30 tahun ke depan. Tapi sebenarnya tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak SCP yang terhubung langsung dengan Raja Scarlet. Anehnya, dokumen resmi tentang Raja Scarlet pernah menetapkan tingkatannya sebagai Keter, tapi kemudian diturunkan ke tingkatan aman. Menurut dokumen tersebut, setiap upaya untuk mengubah tingkatan ini kemungkinan akan membawa hasil yang mengerikan. Diketahui secara umum bahwa Raja Scarlet masih memiliki pengaruh yang cukup besar atas sejumlah kelompok, individu, dan anomali di alam semesta kita, dan jika dia berhasil masuk ke dunia kita, kemungkinan besar dia akan menyebabkan kerusakan permanen pada dunia itu sendiri. Lalu, kenapa dia masuk tingkatan aman? Dan mengapa Dewan O5 begitu bersikeras dengan ini? Mengungkap misteri ini adalah tujuan kita hari ini. Tapi, untuk memahami sepenuhnya sifat asli dari Raja Scarlet, pertama-tama kita harus memahami pria yang kehidupan dan nasibnya selalu terkait dengannya, Dr. Robert Montauk. Jika nama itu tidak terasa asing bagimu, ini karena ada hubungannya dengan salah satu upaya terbaru Raja Scarlet untuk memasuki dunia kita, yaitu SCP-231. SCP ini sering disebut sebagai para pengantin dari Raja Scarlet, terdiri dari 7 wanita. Sedangkan 7 adalah angka yang sangat penting bagi raja ini, karena mereka semua diculik oleh sebuah sekte setia yang sudah lama ada dan dikenal sebagai anak-anak dari Raja Scarlet. Masing-masing dari 7 wanita malang ini diisi dengan hal yang mengerikan dan tidak wajar, seperti SCP-682 yang terkenal. Dan setiap kali salah satunya lahir, maka bencana terjadi dan ibunya kemudian meninggal. Pada saat itu, Dr. Montauk adalah peneliti terkemuka yang mempelajari anomali ini, dan karena 6 bencana telah terjadi, maka tekanan untuk mencari cara guna mencegah kelahiran terakhir semakin meningkat. Tapi saat dia sedang bekerja untuk hal ini, Dr. Montauk mengalami masalah pribadi. Saudaranya laki-laki yang berusia 14 tahun, Yakub, tiba-tiba hilang secara misterius. Dalam ketakutan dan amarahnya, Montauk percaya bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Raja Scarlet dan murid-muridnya. Berkeinginan untuk balas dendam, maka Montauk mengajukan ide prosedur yang begitu mengerikan sehingga detailnya tidak pernah dipublikasikan. Prosedur itu kemudian dikenal sebagai 110 Montauk yang akan dilakukan pada pengantin terakhir secara berkala. Namun, ini bukanlah akhir dari hubungan Dr. Montauk dengan Raja Scarlet. Itu hanyalah permulaan. Untuk memberimu beberapa perspektif tentang betapa berbahayanya Raja Scarlet, organisasi SCP dan koalisi gaib global sampai memutuskan untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk upaya bersama guna membasmi anak-anak Raja Scarlet. Mereka berhasil dalam misi
ini dan bahkan berhasil menangkap pemimpinnya, yaitu seorang pria misterius bernama Dipesh Spivak. Montauk yang menjadi pimpinan peneliti pada 231 dan 2317 secara langsung adalah orang pilihan pertama untuk mewawancarai Dipesh tentang sifat sebenarnya dari para anak dan Raja Scarlet. Montauk tidak bisa menjadi pewawancara yang tidak memihak seperti yang diinginkan oleh organisasi SCP. Kecurigaannya bahwa Raja Scarlet atau anak-anaknya punya hubungan dengan saudara laki-lakinya yang hilang masih ada dalam benaknya. Seperti kebanyakan pemimpin sekte lainnya, Dipesh sangat tidak jelas dalam menjawab pertanyaan Dr. Montauk. Dia sudah mendengar tentangnya dari reputasi Dr. Montauk yang mengerikan dan terkejut melihatnya ternyata begitu tenang dan sopan. Beberapa fakta penting tentang raja dan pemujaannya terungkap dalam beberapa seri pertanyaan pertama, yaitu anak-anak ini pernah bekerja untuk tangan ular sebelum disingkirkan karena kesetiaan mereka kepada raja, dan mereka telah mencuri teks suci dari perpustakaan pengembara mistik untuk membantu ritual pemanggilan mereka. Dipesh juga mengungkapkan bahwa Raja Scarlet terikat pada 3 hukum, yaitu hukum darah, hukum konkret, dan hukum howling. Dr. Montauk bingung dan frustasi dengan Dipesh yang penuh rahasia dan membuatnya harus belajar lebih banyak. Dia menemukan sebuah memoir tua dari mantan anggota anak-anak dari Raja Scarlet, Jack Hurst, yang memiliki kemampuan untuk memasuki pikiran orang-orang dari masa lalu dan mengalami apa yang mereka alami. Dia menceritakan pertempuran antara Raja Scarlet dan para pengikutnya dengan sekelompok penjelajah waktu, yaitu prajurit Turkmenistan dari SCP-3838. Hurst melihat kedua sisi pertempuran. Dari sisi anak-anak Raja Scarlet, tuan mereka berkuasa dari sebuah benteng besar yang tertanam di gunung berapi. Dari sisi orang Turkmenistan, anak-anak itu terlihat kelaparan dan lebam tidak berdaya yang diperintah oleh suara raja dalam raungan angin yang berderu. Montauk juga menemukan catatan ekstensif tentang ritual pemanggilan yang dilakukan oleh berbagai sekte Raja Scarlet. Menariknya, beberapa dari mereka menggunakan ukiran simbol organisasi SCP. Apakah arti dari ini? Montauk kembali ke Dipesh yang akhirnya memberinya informasi tentang hukum darah. Ini adalah hukum Raja Scarlet yang diartikan dengan kemiskinan, kekerasan, kelaparan, kebencian, dan yang terpenting ketakutan. Seperti budak di abad pertengahan, dianiaya dan menjadi sasaran kekerasan dari para bangsawan. Bagi anak-anak Raja Scarlet, rasa sakit suci dan kekaguman ini adalah satu-satunya cara untuk hidup. Alternatifnya adalah hukum konkret yang berarti zaman modern yang diartikan dengan keamanan hampa dan kenyamanan palsu. Berderet bangunan, kemudahan akses makanan, perawatan kesehatan, pengetahuan, teknologi, semua ini dibenci oleh Raja Scarlet. Tapi misteri itu semakin dalam ketika Montauk menemukan dokumen dari mantan agen organisasi dengan nama agen de Beauvoir. Montauk mengetahui bahwa Raja Scarlet tampaknya tidak muncul sampai organisasi ini dibuat, dan pada kenyataannya tampaknya semakin besar konsentrasi organisasi ini pada Raja Scarlet, dia menjadi semakin kuat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal-hal lain juga menjadi semakin aneh pada hidup pribadi dari Dr. Montauk. Dipesh berulang kali menekannya tentang saudaranya yang hilang dan prosedur Montauk. Selama wawancara, sedikit demi sedikit dampaknya mulai terasa. Pertanyaan-pertanyaan itu masih mengganggunya. Apakah hukum howling itu? Siapa atau apa sebenarnya Raja Scarlet? Bagaimana dia bisa menjadi raja? Pencarian Montauk menyebabkan dia bertingkah lebih seperti anak-anak Raja Scarlet yang mengomel tentang mengerikannya dunia modern dan bagaimana kita semua hidup dalam kebohongan. Lalu bagaimana bahwa satu-satunya cara hidup yang jujur adalah menderita di bawah kekuasaan Raja Scarlet. Filosofi ini diringkas dalam kata-kata seorang pemuja bernama Ariadne Cartwright yang berkata, kita harus belajar apa itu mati untuk diperbudak. Benar-benar diperbudak secara brutal tanpa belas kasihan atau tanpa rasa sesal dari Tuhan kita. Kita harus belajar bagaimana rasanya dibawa pada satu tujuan untuk mengetahui dan benar-benar memahami betapa minimnya hak kita. Kita harus terikat pada dunia dewa dan kegelapan, menolak secara penuh angkatan orang-orang bodoh. Kita harus membunuh modernitas lanjutan dengan segala analisis
analisis dan observasinya yang remeh. Hanya ada satu hukum, hukum kekacauan untuk kemanusiaan, untuk kehidupan, untuk Raja Scarlet. Pada dasarnya, setiap kali manusia mencoba untuk mengontrol dunia, Raja Scarlet menjadi makin kuat. Setiap kali mereka mencoba untuk memahami atau mengatur atau mengkategorikan dunia mereka, Raja Scarlet menjadi semakin kuat. Ketika kekuatan kolonial dan kekaisaran menaklukkan dan menginvasi tanah seperti India, Afrika, dan Amerika Selatan dan menundukkan kepercayaan mereka pada ide-ide dunia barat, Raja Scarlet menjadi lebih kuat. Montauk mulai benar-benar memahami kekuatan musuhnya di sini, dan lebih buruknya lagi, dia mulai memahami perannya di dalamnya. Montauk perlahan menjadi gila karena pengetahuan yang didapatnya, menyadari bahwa musuh terbesar Raja Scarlet adalah organisasi SCP yang juga merupakan aset terbesarnya. Setiap kali mereka mencoba untuk memahami monster untuk memberinya semacam wujud yang dapat dipahami, mereka hanya membuatnya lebih kuat. Tepat pada saat pengungkapan hal baru dari Montauk, retakan merah muncul di dinding sel penahanan di Pesh Bivak, sebuah portal menuju kerajaan Raja Scarlet. Staf organisasi menemukan bahwa mereka tidak dapat memasuki sel dan Depeche menuntut wawancara terakhir dengan Montauk. Karena tidak memiliki pilihan lain, organisasi akhirnya mengalah. Dalam percakapan terakhir mereka, Depeche memberi selamat kepada Montauk karena akhirnya memahami apa yang dia hadapi. Raja Scarlet, kata Depeche padanya, adalah sebuah ide, sebuah konsep. Dia diberi kekuatan melalui konflik antara yang lama dan yang baru. Ini adalah hukum Howling. Kemarahan tak berujung Raja Scarlet pada arah yang diambil dunia dan umat manusia. Sang raja, menurut Depeche, membenci keyakinan organisasi bahwa sains dan rasionalitas adalah jalan yang benar menuju kemajuan. Sang raja melihat ini sebagai kesombongan kecil. Alasan prosedur Montauk pada pengantin wanita Raja Scarlet yang terakhir menjadi sangat efektif adalah karena itu tidak berasal dari sains. Itu berasal dari rasa benci, rasa sakit, rasa ingin balas dendam, dan dari dunia Raja Scarlet. Hanya itu yang ada di sana. Kecuali jika dunia kita dan terutama organisasi berubah arah, maka Raja Scarlet akan bangkit menjadi kekuatan absolut yang tidak akan terhindarkan. Montauk dalam pikirannya yang sudah kacau menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apakah anak-anak atau Raja Scarlet mengambil saudaranya Yakub? Ketika Depeche memberitahunya jawabannya adalah tidak, maka kemudian Montauk menembaknya hingga tewas. Akhirnya mengakhiri anak-anak Raja Scarlet. Terkait dengan penemuannya, Montauk memohon Dewan O5 untuk mengubah cara mereka guna menghindari Raja Scarlet untuk masuk dalam dunia kita. Mereka menolak dengan mengatakan bahwa ide Montauk terlalu radikal. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh Raja Scarlet. Mereka harus mengambil beberapa langkah. Jadi Dewan O5 dari organisasi SCP, kelompok paling kuat dan rahasia di seluruh dunia, akhirnya telah melakukan sesuatu untuk mencegah ancaman paling berbahaya yang pernah diketahui umat manusia untuk masuk dalam dunia kita dan memperbudak semua orang di dunia. Mereka mengubah klasifikasi Raja Scarlet dari Keter menjadi aman dan membuat deskripsinya di dokumen resmi organisasi dengan secara sengaja tidak diinformasikan jelas. Dewan O5 berpikir ini akan cukup untuk menghentikan kekuatan Raja Scarlet yang terus menguat. Tapi Montauk tahu itu tidak cukup. Dia telah melihat kebenaran dan dia tidak bisa mengabaikannya. Sementara organisasi berjalan seperti biasa, Montauk mulai membenci mereka. Dia tahu Raja Scarlet akan datang. Dia tahu bahwa dia tidak dapat dihentikan dan bahwa seluruh dunia kita tidak lebih dari sekedar bebek mainan. Dr. Robert Montauk bukan lagi seorang peneliti untuk organisasi SCP. Dr. Robert Montauk telah mengambil jalan yang berbeda. Dia sekarang adalah anak dari Raja Scarlet, pemuja kegilaan, kebencian, dan kekacauan. Kamu tidak bisa mengalahkan Raja Scarlet. Dan seperti pepatah lama, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Sekarang, tonton SCP-682, cara organisasi mencoba memusnahkan reptil
reptil yang sulit dihancurkan, dan SCP-4999 seorang untuk mengawasi kita. Untuk tahu lebih lanjut tentang makhluk teraneh dan termisterius dari data organisasi SCP.